Menurutmu sifat Tian-Tian itu apakah termasuk baik? Asalkan dia baik-baik saja dengan Chow Fan sudah cukup. Siang ini kau pulang makan di rumahmu ya? Oh, Apa orang tuamu bilang sesuatu padamu? tidak ada. Satu kalimat pun tidak ada. Ah, mereka bilang kau ini istri yang baik. Benarkah? Temperamental, belak-belakan, cerewet seperti aku ternyata masih dianggap istri baik. Kau kan hatinya baik. Yang hatinya baik itu adalah istri yang baik. Bagus. Rencanamu apa padahal yang sudah kau janjikan pada ayahku itu? Di perjalanan pulang kau sudah tanya 800 kali. Bisa tidak? Tidak usah ditambah satu kali lagi. Hah? Tapi kau tidak pernah menjawabku. Kan sudah aku bilang, nanti kalau sudah punya uang pasti akan aku belikan. Tapi sekarang aku tidak punya uang. Ayahku itu orangnya kalau sudah janji harus ditepati. Kalau sudah bilang iya tidak akan berubah. Dari kecil sampai dewasa apapun yang dia janjikan tidak ada satupun yang tidak terpenuhi. Jangan sampai kita malu di depan ayah. Iya, aku mengerti. Kalau sudah punya uang akan dibeli. Hah? Uang muka saja tidak ada. Bunga bank sekarang terlalu tinggi. Begini rencanaku, kita simpanlah uang lebih banyak dan kurangi meminjam uang. Biar tidak terlalu tertekan. Jadi harus simpan sampai berapa? Setidaknya sampai 50%. Sebanyak itu harus simpan sampai kapan? Apa maksudmu? Kau tidak percaya padaku? Aku akan bayar uang muka bersama denganmu dan membayar cicilannya. Tapi di surat rumah nanti harus ditulis namaku. Itu janjimu pada ayahku, kan? Ini adalah hal kecil. Ada satu hal penting yang harus kau tahu. Akhir pekan ini ulang tahun ibuku. Akan ada kumpul keluarga, jadi kau ikut denganku. Lalu siapa saja yang pergi ke ulang tahun ibumu? 7 paman, 8 bibi, dan beberapa saudara yang dekat denganku. Saudara di keluargamu sebanyak itu? Kan memang keluarga besar. Aku tidak terlalu bisa menghadapi orang-orang yang lebih tua. Cepat atau lambat kau harus bertemu dengan mereka. Sebelum kau mati lebih bagus. Apa kau bilang? Lebih cepat bertemu lebih bagus, kan? Ya juga. Bagaimana kalau saat bibi dan pamanmu menanyakan ini dan itu tapi aku tidak bisa menjawabnya? Kau jangan bodoh. Ayah ibuku mengajakmu bertemu saudaraku. Itu berarti sudah mengakuimu. Kalau begitu aku harus bersikap dengan Ya, baik. tentu saja.只是彼此的伴侣，却有着截然不同的境遇。就算只能短暂的栖息，也要为你换取一片美丽。也许我们还有默契，共同对抗着信任危机。感觉爱已经慢慢靠近，但依然隐藏在心底。只能这样默默地离去，收起最后一片缭乱思绪，让爱的气息慢慢占据，留下一点小小期许。如果还能做你的伴侣，唤醒的梦就让它再继续。每个瞬间都有你的插曲，每个决定不再犹豫。 Tidak bisa dipercaya. Bukankah aku sudah bilang akan pergi denganku untuk menemui wanita itu? Kau malah langsung meneleponku dan bilang akan pergi dengan Chang Chuer. Kau sudah membuatku malu di depan wanita itu. Apa kau tahu? Sudahlah, aku hanya tidak menepati satu janji saja. Sudah berapa kali kau melepas janji denganku? Apa aku marah? Janji? Kapan aku tidak menepati janji? Hah? Katakan, kapan? Oke, mari kita bahas dari janji ke-30 yang tidak kau tepati itu. Aku tahu ingatanmu itu kuat. Aku sudah bilang, kali ini adalah hal yang sangat penting. Sudah. Minggu depan aku temani kau bertemu dengannya. Sudah pasti belum? Pasti.
Berikan laporan padaku. Saat Chang Chuer bertemu dengan ayah ibunya, ceritakan padaku. Menurutmu orang berkualitas unggul sepertiku siapa yang tidak akan suka? Teruslah berpura-pura. Hah. Jadi bagaimana? Apa kau akan tetap lanjut bersama dengan anak itu? Ya, aku rasa untuk menjadi seorang istri, Chang Chuer itu adalah sosok istri yang sempurna. Cia, kau ini sungguh mempermalukan pria generasi 80-an seperti kita. Ya, pacaran seperti dengan coaching yang dulu gagal seperti itu. Kali ini kau seperti sudah siap untuk mengulang semua kesalahan itu. Kali ini, Kenapa kau bilang begitu? tentu, kali ini kau setengah mengulang kesalahan. Kau lihat saja, kau menikah dulu, kemudian pacaran. Kau seperti sedang melihat hanya satu sisi dari gunung es. Kalau buka jendela, ada pemandangan yang tidak terbatas. Pemandangan tidak terbatas untuk itu. Hah, Biar aku berikan saja pada kau dan Chow-Fan. Bisa tidak? Aku cukup puas dengan keadaanku sekarang ini. Aku rasa es itu jangan makan terlalu banyak. Nanti sakit perut. Kau sepertinya suka dengan kesepian. Aku suka kesepian. Jangan suka membual. Aku beritahu ya, ini karena kau belum bertemu dengan yang lebih baik. Aku juga pasti tidak akan terpengaruh. Aku bukan orang seperti itu. Aku yakin tidak ada kucing yang tidak suka ikan. Aku xiao anjing. Makan tulang dan tidak sembarangan buka mulut. Baik, aku sangat menantikannya. Aku beritahu ya. Jangan terus mencurigaiku. Aku sangat yakin pada diriku sendiri. Baru saja pergi 3 hari. Aku tidak sangka kalau Chow-Fan sungguh menghilangkan namamu dari iklan itu. Direktur, tidak apa-apa. Memang aku yang kurang kompeten. Sudahlah. Lain kali akan kuingatkan Chow-Fan. Lain kali pasti akan kumasukkan namamu. Ucapanmu itu sungguh membuat hatiku senang. Ayo, Tapi sepertinya tidak ada lain kali lagi. kau sudah mau pergi? Tolong jangan pergi ya. Sekarang cari kerja itu sangat sulit. Manajer Van sudah merekrut seorang konsultan perencana. Aku jadi asistennya. Konsultan perencana baru. Kenapa aku sampai tidak tahu? Siapa? Tapi kalau Anda tidak tahu, apalagi saya. Kenapa Copan tidak bilang dulu padaku? Sudah pulang ya? Kau... Sudahlah, kenapa? Kau makan sate lagi ya? Hidungmu seperti anjing pelacak ya? Sudah lama aku tidak makan, sedikit ingin makan sate. Sate kambing itu berminyak dan sangat asin, bisa memicu darah tinggi dan kolesterol. Iya, lain kali aku perhatikan, tidak makan lagi, oke? Bukankah ibumu ulang tahun besok? Aku sudah menyiapkan hadiah misterius. Hadiah misterius apa? Misterius tentu saja itu rahasia. Kau akan tahu besok. Istriku memang yang terbaik. Ih, dan tubuhmu bau minyak dan juga asap. Aku mandi dulu kalau begitu. Aku duluan ya, aku sudah siapkan tadi. Oh ya sudah, kau duluan saja. Tunggu sebentar ya. Ya. Nyaman sekali. Kau ketiduran? Istriku,
Kenapa kau mandi sampai 2 jam begitu, hah? Hari ini aku mandi lengkap. Aku tadi scrub dulu, kemudian berendam garam. Wah, enak sekali rasanya. Istriku, Hah? aku mau bahas satu hal denganmu. Boleh tidak aku tidak mandi? Tidak boleh. Coba kau cium aku. Sangat wangi kan? Baumu seperti sate kambing. Kalau tidur di sebelahku, aku mana bisa tahan nanti. Aku takut nanti aku di dalam bisa ketiduran karena terlalu ngantuk. Kalau ketiduran, aku akan membangunkanmu. Ayo sana mandi. Hah? Baiklah. Ayo sana, pintar. Sekarang aku rasa kau jadi lebih penurut. Kalau dulu pasti kau sudah berteriak untuk melawanku. Mana mungkin aku berani berteriak, bos kecil. Maksudku, kau sekarang jadi lebih sering mengalah padaku. Kau kan istriku, kalau bukan mengalah padamu pada siapa lagi? Ayo cepat mandi, aku tunggu di kasur ya. Paman, Bibi, kalian datang. Sudah datang semuanya ya? Iya, mereka sudah datang. Lihat. Oh, ternyata sudah datang. Halo. Kenapa tidak bilang-bilang mau datang sedang pesan ruangan duluan? khusus. Sebentar lagi kita akan makan sampai kenyang. Iya. Ya, taruh di situ. Ibu, Oh, aku sampai lupa. Ini kami belikan. Kakak, siapa wanita itu? Dia calon menantuku. Namanya Chiang Chuer. Chuer, aku perkenalkan dulu. Ini adalah paman pertama, bibi pertama. Ini paman kedua, bibi kedua. Ini om keempat, ini tante keempat. Ini kakakku dan ini kakak halo iparku. semua. Kakak, kalian sungguh bahagia. Belum menikah, sudah dipanggil ibu. Kakak ipar, Oh iya. kakak ketiga. Ini hanya alasan saja. Kalau alasan saja, harus ada Oh, bukan. Ini bukan hanya alasan saja. Bicara sembarangan. Jangan-jangan sudah menikah. Oh tidak mungkin seperti itu. Iya, tolong siapkan semuanya ya. Oh iya. Ayo kita pergi makan dulu. Nanti ruangannya yang sudah siap malah diambil orang. Ayo. Kita makan dulu. Ayo. Ayo, pasti semuanya sudah lapar kan? Ayo cepat. Lucu sekali. Siapa namamu? Sini peluk dulu. Lucu sekali. Lucu ya. Lucunya cium. Ini perawatan wajah ya. Memang seperti itu. Iya. Oh, bawa apa Ayah. itu? Hah? Aku suka sekali. Terima kasih Ini, banyak. kita taruh sini ya. Sama-sama. Ini, dimakan. Untuk apa kak? Bisa. Astaga. Taruh di situ. Terima kasih. Ibu sini, biar aku bawa. Ini juga. Setiap tahun selalu diberi Banyak sekali hadiah. hadiahnya, Terima ya. kasih banyak ya. Aku suka sekali. Tolong simpan ya. Aku suka. Tentu saja. aku Ini suka. hadiah untukmu. Bukalah sekarang. Wah, dibuka di rumah saja. Nanti dilihat oleh orang-orang kan? Aku membelikanmu sebuah baju. Aku tidak tahu kau suka atau tidak. Suka. Tentu saja suka. Iya, ayo buka. Sebaiknya aku buka di rumah kenapa saja dibuka di ya. rumah? Ayo di sini saja. Sudahlah, ayo buka hadiah dari Cuel. Ayo, kalau cocok langsung dipakai. Kan sedang ulang tahun, pakai baju baru. Ayolah, ayo cepat buka. Cepat buka. Ayo buka. Biar aku lihat sendiri dulu. Aku akan membukanya. Aku belum tahu apa isinya. Kenapa kalian yang penasaran? Bagus sekali. Bagus sekali warnanya. Aku suka sekali. Dia pintar memilih. Bagusnya. Aku suka. Tang. Kalian lihat, warnanya hot pink. Ini produk terbaru di toko kami. Baju lingerie ini aku sengaja pilih untukmu. Lihat kan? Kalau dipakai pasti sangat cantik. Sangat mudah, warnanya juga bagus. Dan bahannya ini sutra asli. Saat dipakai sangat licin, seperti tidak pakai baju. Terutama saat musim panas. Pasti akan sangat sejuk. Oh ya, sudahlah. Biar aku Jangan simpan ditarik dulu. begitu. Ini sutra. Iya, makanya Jangan sampai nanti rusak. Ini mahal. Aku bantu lipat ya. Di dalamnya masih ada satu lagi. Nanti dipakai ya. Oh iya. Oke. Terima kasih. Iya, Ayo cepat, sama-sama. cepat siapkan minumannya. Gelasnya juga. Ayo, kita minum ya. Ayo, Bersulang. Angkat gelasnya. Ayo, angkat gelasnya. Ayo, sama-sama kita bersulang. Iya, bersulang. Kakak kedua, coba lihat mau makan apa? Kau sedang apa? Ayo, ambilkan. Ini cepat. Sudahlah, kau makan saja. Pasanganmu buka toko baju dalam.
Aku minta sedikit ya. Sungguh bagus. Lain kali pilihkan untuk istriku ya. Maaf. Iya. Maaf. Oh, aku ambilkan ya. Ini untukmu. Istrimu itu keterlaluan. Ibumu itu sudah umur berapa? Berani sekali memberikan hadiah seperti itu. Dibuka di depan orang. Dianya berniat baik, tidak berpikir terlalu jauh. Kalau pulang nanti, nasihati dia. Jangan bersikap seperti itu, memalukan. Oh ya, ingat. Kalian masih dalam masa percobaan. Jadi ayah dan ibu masih belum memutuskan. Ibu, baju yang kuberikan untukmu jangan cuci pakai mesin cuci ya. Cuci dengan tangan saja. Baju seperti itu tidak mungkin ibu cuci pakai mesin cuci. Ibu akan kucap. Aku hanya mau bilang itu sutra asli. Takutnya kalau pakai mesin cuci setelah diputar bisa-bisa langsung rusak. Berhenti. Ayah naik taksi saja. Untuk apa naik taksi? Sangat tidak nyaman. Apanya yang tidak nyaman? Ayolah, ayah. Apa ini jalan yang tadi? Kenapa jalannya mutar-mutar? Ya ini memang jalan yang tadi, ayah. Bukan begitu. Apa kau tidak takut boros? Atau kau mau pamer? Sini, ayah saja. Kalau memang tahu jalan, silakan. Ya sudah, ayah yang setir. Hei, apa-apaan Sudah, Bu, ini? tidak Apa yang kau apa-apa. lakukan? Xiao Jie, kau saja yang nyetir. Ayahmu mabuk. Kalau sudah mabuk, duduk saja dengan tenang. Akan diantar dengan selamat sampai rumah. Apa susahnya? Sudahlah, jangan bicara lagi. Tutup saja. Aku tidak mau, aku akan buka terus. Memangnya kenapa? Tutup matamu. Xiao Jie, Ah. menyetirlah lewat sesuai yang kau inginkan. Sudahlah. Ayah, ibu, aku tidak ikut ke dalam. Sudah di sini saja. Iya, iya. Lau Au, tolong bantu aku bawakan barang-barangku. Banyak ini. Apa sudah cukup? Hati-hati kalian. Ayah, Juer, terima kasih ya untuk hadiahnya. iya tidak apa-apa. Baiklah. Tenang Iya. saja. Hati-hati ya. Apa sih maksud ayahmu itu? Marah-marah seperti itu. Sudahlah, aku sedang kesal. Kau kira aku juga tidak dengar? Selama makan tadi terlihat tidak senang padaku. Ditambah lagi minta turun di tengah jalan. Dia itu orang tua, makanya aku menahan diri dari tadi. Bisakah kau Apa sih biarkan aku maunya? tenang sebentar saja? Ayahmu itu pasti tidak suka padaku, makanya bersikap begitu. Apa sudah cukup? Apa sudah cukup bicaranya? Aku sudah tahan dari tadi. Ulang tahun ibumu aku belikan baju tidur, memangnya kenapa? Apa aku salah? Apa pantas memberikan seorang ibu parubaya baju tidur seperti Memangnya orang parubaya tidak boleh pakai baju tidur begitu? Siapa yang bilang orang kalau sudah tua tidak boleh modis? itu? Oke, kalau sudah dibeli oke. Tapi kenapa harus ditunjukkan pada semua orang untuk mempermalukan dia? Apanya yang memalukan? Baju itu harganya sangat mahal, memangnya tidak boleh diperlihatkan. Sungguh konyol. Aku beritahu ya, pekerjaanku setiap hari bertemu dengan berbagai jenis pembeli. Ada juga kakek yang membelikan untuk istrinya. Lalu apa yang ayahmu pikirkan? Merasa hadiahku tidak pantas. Kalau ayahmu merasa seperti itu, berarti ayahmu memang bermasalah. Turun dari mobilku. Cepat turun. Cepat. Cepat. Hebat. Sungguh berani. Kalau berani kau pulang jalan kaki. Hai, Jeje. Temani aku minum. Bukankah hari ini ada kumpulan keluarga? Bukankah kita janjian besok? Hari ini?
Hari ini aku mau minum. Baiklah, tapi kemana? Tempat biasa. Halo Cuar, kenapa? Popo, kau datang ke rumahku sekarang ya. Rumah yang mana? Rumah Au saja si brengsek itu. Bertengkar ya? Cepat datang ke sini. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Oke. Kirimkan alamatnya padaku ya. Lau Au. Apa? Coba lihat. Lau Au. Coba lihat, bagus tidak? Hah? Bagus kan? Coba pegang. Sepertinya kau menyukainya. Tentu saja aku suka. Ini kan barang yang bagus. Ya, niat baiknya juga tidak perlu diperlihatkan ke semua orang. Jangan bicara seperti itu. Semua adik iparmu lah yang memaksaku mengeluarkan semuanya. Saat Cuur memberikan, dia tidak memaksaku untuk memakai di depan umum. Aku benar kan? Coba lihat sikapmu tadi di mobil. Wajahmu itu benar-benar menyebalkan. Marah-marah tidak jelas. Sikapmu tadi itu sama sekali tidak seperti seorang ayah. Sebuah baju ternyata bisa membelimu. Kemarin kan kau masih mempermasalahkan masalah operasi Amandel anakmu. Itu hal yang lain lagi. Dengar, kalau anak dioperasi dan diangkat amandelnya, tentu saja aku khawatir. Tapi hari ini ulang tahunku. Anak itu memberiku kado baju tidur semahal ini, bayangkan. Tentu saja aku merasa Cuur anak yang baik. Benar kan? Bagaimanapun juga, aku merasa dia sudah memberimu kesan yang sangat buruk untuk saudara kita. Biarkan mereka merasa begitu. Lagian bukan mereka yang akan hidup bersama Cuur kan? Yang penting anakku senang. Aku rasa kau ini orang yang tidak punya pendirian. Aku tidak mengerti. Coba kau pikir. Ayah mertua kenapa bisa marah pada menantunya sendiri? Aku belum mengakui dia sebagai menantuku. Kau mengakui atau tidak, dia sudah menjadi menantumu. Ada wanita yang tidak berpendirian. Hanya dengan sebuah baju tidur bisa membuat dia sepenuhnya menyerahkan diri. Membosankan. Iri ya, iri ya. Sungguh membosankan. Kapan aku melawannya? Melarang makan sate, aku tidak makan sate. Melarang minum cola, aku tidak minum. Setelah dibelikan mobil, dia minta aku belikan rumah. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Dikasih jantung, minta hati. Dengan seenaknya memperlakukan keluargaku. Dia kira dia itu siapa? Aku hanya bisa bilang, sejak awal aku sudah meyakinkanmu kan? Cocun. Kak Chen? Sini. Ini adikku, yang pernah aku ceritakan, Cocun. Oh ya, ini Direktur O, teman kerjaku. Direktur kreatif yang pernah aku ceritakan itu. Direktur Ayo, kenalkan. O. Halo. Cocun, ini Direktur O. Duduklah. Ayo duduk. Sebelum kau datang, tadi Kak Cece sedang curhat. Sudah. Jangan bahas masalahku lagi. Pelayan, tambah peralatan makan. Cuar, apa kamu merasa kamu sangat bersalah? Untuk apa aku merasa bersalah? Kenapa dia memperlakukan aku begitu? Aku hanya berniat baik. Memberikan ibunya hadiah baju tidur yang mahalnya seperti itu. Aku yakin ibunya pasti tidak rela mengeluarkan uang seperti itu dan belum pernah pakai baju begitu. Bukannya berterima kasih, raut wajah ayahnya malah begitu. Anaknya juga teriak padaku. Kenapa begitu? Sudahlah. Hadiah darimu itu tidak salah. Tapi, apa kau tidak pernah berpikir barang yang kau belikan itu apakah pantas? Kalau hari ini kau berikan baju itu pada ayah dan ibumu, mereka pasti tidak masalah. Karena kedua orang tuamu itu termasuk orang yang santai dan terbuka. Tapi setiap orang punya latar belakang dan kondisi keluarga yang berbeda-beda. Orang tua Osoje itu sepertinya tipe yang lebih konservatif. Tapi tetap saja kan pakai baju tidur.
Aku sungguh berniat baik. Tidak ada yang bilang kalau kau berniat buruk. Tapi niat baikmu ini apakah membuat orang menjadi canggung atau tidak? Jadi kau mau bilang aku yang salah? Cuar, mungkin kau tidak suka dengan ucapanku. Tapi aku merasa yang kau lakukan itu kurang benar. Kenapa aku yang tidak benar? Kalau begitu, kita coba bahas begini. Kita ganti perspektifnya. Aku tanya lagi. Oh Soce, kenapa jadi marah padamu? Hanya karena aku memberikan ibunya sebuah baju tidur yang terbuka. Sama sekali bukan karena itu. Kau jangan membela diri terus. Dia pasti marah setelah kau mengatai ayahnya, kan? Cuar, walaupun aku baru bertemu dia beberapa kali, tapi aku yakin dia itu anak yang konservatif dan berbakti. Kau mengatai ayahnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana kalau misalnya dia mengatai ayahmu? Atas dasar apa dia mengatai ayahku? Ayahku sangat baik. Kalau berani mengatainya akan kuhajar dia. Coba lihat itu. Baru contoh saja kau sudah marah. Hari ini kau sungguh sudah mengatai ayah orang. Ya tentu saja dia marah padamu. Itu karena aku sembarangan bicara, aku tidak sengaja. Hubungan suami istri kebanyakan memang karena sembarangan bicara. Siapa yang sedang emosi, pasti akan kehilangan kendali. Ucapan yang keluar pasti akan menyakitkan. Tapi intinya, memang ada orang yang bisa menahan emosinya. Tapi ada juga orang yang tidak bisa menahan emosinya dan selalu belak-belakan. Ya, aku tahu maksudmu. Oh Soce orang yang bisa menahan emosi. Dan aku orang yang bisa belak-belakan. Kau kira aku tidak mengerti? Cuar, sebagai suami istri, Kami bukan suami istri. ya baiklah pasangan wanita dan pria. Bertengkar itu jangan selalu mencari yang salah. Kalau selalu harus ada yang benar dan salah, maka pertengkaran ini tidak akan pernah habis umur hidup, benar tidak? Lagi pula, siapa yang salah juga memangnya kenapa? Setelah bertengkar tertawalah, lupakan semua. Tapi hari ini, dia membuangku di tengah jalan. Aku jalan setengah jam untuk sampai di rumah. Aku tidak terima itu. Jadi kau mau apa? Aku temani. Aku tidak mau apa-apa. Aku juga tidak tahu maunya apa. Sudahlah, kau ini. Direktur O itu termasuk yang sabar. Hargailah dia sedikit. Sudahlah, memanggilmu sepertinya keputusan yang salah. Kau pengkhianat. Pengkhianat. Aku bukan pengkhianat. Yang aku katakan adalah fakta. Aku netral. Lagi pula, siapa bilang Osoce melemparmu keluar? Jelas-jelas kau sendiri yang turun dari mobil. Dia suruh aku pergi. Masa aku harus diam dan tetap duduk di sana? Aku tidak mau seperti itu. Kau bisa tetap diam di mobil? Kau kira aku Iya. sepertimu ya? Kau bisa Bukan bilang, tembok. memangnya begitu? Apa aku begitu? Aku tidak Kau bisa. pura-pura tidak mendengar saja. Mana bisa tidak dengar? Lihat, apa yang kau beli? Hah? Sudah nafsu makan ya? Aku belikan leher bebek. Kenapa kau suka sekali leher bebek? Memang enak kan? Anggap saja leher bebek ini Osoce. Gigit dan kunyah dengan sangat keras. Jojan, lulusan dari Southern Modeling School. Oh ya, coba kau lihat sendiri kan. Dari penampilannya, pembawaannya. Kacang? Jangan memotong pembicaraanku. Aku harus memberitahu dia. Kau jauh 100 kali lebih baik daripada Yo Tien Tien. Benar kan? Yo Tien Tien apa? Oh ya, ke depannya. Kalau perusahaan kita perlu model iklan, kita cari adikku saja ya. Tidak perlu cari yang lain, dia saja. Lihat siap. saja, dia cantik kan? Tidak kalah dengan Yo Tien Tien. Kau baru datang ke Beijing? Baru saja dapat kontrakan. Di sana sungguh bagus. Sudah banyak lulusan model yang terkenal. Kalau begitu, kedepannya mohon bantuan Kak Ce. Tidak masalah. Dia juga calon model terkenal. Oh ya, tidak usah sungkan. Dia seperti kakakku. Oh iya, nanti kirimkan CV-mu ke emailku saja ya. Ayo catat. Iya. Ausoji saja. Sudah. Tidak usah repot, tidak usah dicatat. Aku punya CV-nya. Nanti aku kirimkan padamu. Memang kau manajernya? Bukan. Lebih baik dari itu. Kacang antusias kalau bertemu wanita. Kalau bertemu wanita cantik, pasti dia antusias. Bertemu wanita cantik apa maksudmu? Hati-hati ya kalau bicara. Jojon, aku beritahu, aku hanya peduli pada urusanmu. Dan aku hanya peduli pada kau saja. Ya. Aku mengerti. Sebentar ya. Iya. Halo. Kau sengaja merusak suasana ya? Bukannya aku bilang itu fakta. Apakah fakta itu bisa disampaikan sekarang? Ya, baiklah. Menyebalkan. Bagaimana menurutmu? Tentang apanya dulu? Semuanya. Hardware software-nya sangat bagus. Jadi ini musim-musim yang kau bilang. Kau sungguh mengerti diriku, Soce. Dia sudah menerimamu? Iya, aku masih menyusun rencana. Dan aku belum melakukannya. Oh ya, menurutmu dia sangat menarik kan? Ya, dia seperti bunga yang Disusun di pot. Berarti sudah oke kan? Iya, anggaplah begitu. Aku sangat suka dia seperti penuh dengan kepolosan dan kelukuhan. Wanita zaman sekarang banyak maunya.
Tidak polos dan lugu sepertinya. Orang seperti dia sangat langka. Wanita sekelas dia kau yakin kalau dia belum punya pacar sama sekali? Secantik itu tidak punya pacar, sulit dipercaya. Tenang saja, aku sudah mencari tahu. Baru putus. Boleh juga. Kau hebat bisa cari tahu sentil itu. Kenapa putusnya? Dia mau berkembang di Beijing, pacarnya tidak setuju, jadi putus. Sepertinya kau sungguh terbawa suasana ya. Mana mungkin, Pasu? Hah? Pasti kau sangat menyesal. Menyesal apa? Pemandangan sangat tidak terbatas. Aku pria bertanggung jawab. Aku harus percaya padamu ya? Hah? Coba, kau lihat sendiri kan? Apa Ya? mobilmu di mana? Sedang di bengkel. Memangnya kenapa? Kau tidak bawa mobil? Iya, rencananya kan besok, malah hari ini. Begini saja. Bawa saja mobilku. Tidak, aku harus minum. Cari saja supir sementara. Kacie, aku bisa menyetir? Kau punya SIM? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Kau bawa saja. Antar kami berdua ya. Iya. Tidak usah. Begini saja. Kau antar Kacie pulang. Kita tidak sejalan. Hah? Ya sudah, kau bawa mobil Kacie. Baiklah. Yang putih itu ya? Oke. Apa maksudmu? Saat jalan pulang nanti, kau harus memuji-muji aku. Ya? Aku sudah menduga itu maksudmu. Ayo sini peluk dulu. Hei, peluk dulu. Kacie, Ya? menyetirku cukup bagus kan? Cukup baik. Hanya sedikit kaku, jadi mobilnya sedikit bergetar. Sudah lama aku tidak menyetir. Iya. Kau tinggal di sini ya? Iya, di gedung ini. Wilayah ini terlihat cukup bagus. Pasti mahal ya? Tidak. Saat beli dulu termasuk murah. Mungkin sekarang sudah beberapa kali lipat. Kau tinggal di mana? Di sana, Di mana? di Mofang. Oh, ternyata sangat dekat ya. Iya. Jojun, sudah larut malam, aku tidak bisa mengajakmu masuk ya. Lain kali mampirlah ke rumahku. Aku pergi dulu ya. Hati-hati menyetirnya. Kacie, Hah? ini mobilmu. Iya, pikiranku kacau. Aku parkir di samping ya. Iya. Kau sudah pulang. Kau minum lagi ya? Bukannya sudah kubilang jangan minum. Bukan urusanmu. Apa? Kau ini memang tidak punya hati ya? Setelah bertengkar aku harus jalan kaki jauh untuk pulang. Tidak berkabar dan tidak tanya dulu masih berani minum-minum. Apa aku menyuruhmu keluar mobil? Apa kau bisa menyalahkanku? Kau sudah mengusirku. Apa mungkin aku bisa muka tembok tetap diam di mobil? Kau mengatai ayahku, makanya aku mengusirmu. Aku sudah bilang berulang kali. Aku dari kecil berjuang di luar rumah sendiri. Setiap tahun hanya pulang ke rumah sekali. Aku tidak terlalu bisa menghadapi orang tua. Apalagi harus memanggilnya Anda. Selamat siang. Apakah Anda sudah makan? Apakah Anda perlu ke toilet? Apa itu tidak aneh? Apa aku biarkan kau setiap hari bersama dengan mereka? Apa aku membiarkanmu setiap hari melapor dan bicara pada mereka? 1 bulan kita sama-sama. Kita baru menemui mereka 2 atau 3 kali saja. Setiap bertemu hanya 2-3 jam saja. Kenapa kau tidak bisa tahan? Ayahmu duluan melihatku dengan raut wajah begitu. Dia siapa? Dia itu ayah mertuamu. Kalau kau tidak bahas siapa yang salah hari ini, kalaupun kau yang benar, memang kenapa kalau dia memarahimu sedikit? Apa kau tidak bisa mengalah pada orang tua? Memangnya aku bilang apa di depan dia? Aku kan bicara setelah dia keluar dari mobil. Dia memang sudah keluar mobil, tapi anaknya masih di dalam. Kalau aku menghina ayahmu di depanmu, bagaimana perasaanmu? Atas dasar apa kau menghina ayahku? Ayahku tidak pernah memperlakukanmu begitu. Saat kau sampai di rumah kami, ayahku bangun pagi membuatkanmu dumpling. Kau habiskan semuanya tanpa menyisakan satupun. Itu kan aku kira dia tidak suka makan dumpling. Itu kan hanya salah paham. Kalau begitu masalah hari ini, apa bukan termasuk salah paham namanya? Paling parah juga salah persepsi.
Berarti sampai sekarang kau tidak merasa bersalah? Kenapa kau itu harus bilang siapa yang salah? Kau tidak usah berpendapat lagi. Kalau masih mau begitu, aku tidak akan mengubah pemikiranku. Hebat sekali. Tradisi menghormati orang tua pun tidak bisa kau lakukan. Jangan terus merendahkanku. Saat ulang tahun ibumu, aku sudah menyiapkan hadiah mahal untuknya. Kalau begitu, kenapa penerima kadomu itu tidak bilang kau baik? Kau itu kejam. Tidak usah bahas yang tidak penting. Dengar, kalau tidak minta maaf pada ayahku, ini belum selesai. Maaf ya, aku tidak bisa mengucapkan 2 kata itu. Minggir. Hei, kenapa kau pakai baju dari luar? Kau tiduran di atas kasur, kan? Aku sedang bicara padamu. Cepat mandi sana. Kalau tidak, kau tidak boleh naik ke kasur. Kau mau perang dingin denganku? Kalau begitu, jangan masuk dan tidur di kamar ini lagi. Sedang lihat apa? Bukan urusanmu. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Memang pantas untukmu. Dasar otak sempit. Direktur O, tanda tangan ini. Xiao Chou mana? Dia, Direktur O, aku di sini. Kemarin kau sudah janjikan akan kirim PowerPoint padaku. Aku menunggu semalaman. Mana hasilnya? Direktur O, aku belum sempat untuk menyelesaikannya. Kenapa kau begitu percaya diri berjanji padaku? Hah? Bukan begitu, Direktur O. Untuk kerja kreatif seperti ini, Anda juga mengerti kalau sedang buntu, sungguh tidak bisa. Sekarang kau berani beralasan? Kau kan bisa kirim SMS. Kalau kau SMS aku dulu, maka aku tidak akan menunggu di depan komputer semalaman seperti orang bodoh. Bukan, Direktur O. Apa? Mau alasan apa lagi? Mohon maaf, Direktur O. Kau bilang apa? Mohon maaf. Akhirnya ada orang yang bisa mengatakan kata itu. Direktur O, aku minta tanda tanganmu di sini. Cari Covan saja. Tapi dia minta saya mencari Anda dulu. Pagi. Kau tidak punya mata ya?远走高飞，我在慢慢下坠。你永远是对，我永远都是卑微。心疼的滋味，像风冷冷的吹，被寂寞包围，无法撤退。不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼
命的追。也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，不想让你看见我眼中的狼狈。你说的爱我一直在拼命的追，也许放弃可以成全你的完美，不如就这样一直颓废，只剩眼泪。没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲，只剩眼泪，没有什么能再和你作对，一个人喝到醉，不需要谁来给我安慰，只剩眼泪，还在寻找每个可能的机会，只剩眼泪带走自己的伤悲。